Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 42 dengan judul Feminiside Real-Time Library Setting Vendor System dengan anggota Meka Anastasia Hartono, Pramila Istanbul, dan Des Natalia Bentar Uzin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk daftar isinya, terdapat latar belakang lingkup sistem kebutuhan data Wiring diagram marker logika, alur kerja sistem implementasi perangkat keras dan lunak, serta analisis data. Selanjutnya, untuk latar belakang diawali dengan kondisi perpustakaan yang sering ramai saat mendekati jam ujian. Namun, belum adanya sistem yang mendeteksi secara langsung ketersediaan kursi sehingga mempersulit pengunjung untuk mengetahui jumlah aktualnya. Lalu, untuk lingkup sistemnya, ada what will software do, misal mendeteksi ketersediaan kursi dan lain sebagainya, lalu relevan objektif, yaitu efisiensi waktu dan kenyamanan dan lain sebagainya, objektif menampilkan ketersediaan kursi secara real-time dan lain sebagainya, goals yaitu setiap kursi terhubung ke sensor berat yang dapat mendeteksi apakah kursi sudah digunakan dan sebagainya. Lalu untuk blok diagram, yaitu input berupa data sensor, deteksi objek berbasis tekanan, identitas pengunjung dan jam masuk dan keluar pengunjung untuk proses, dan juga output yaitu status kursi dan juga visual layout perpustakaan. Nah, use case dapat disaksikan di layar. Selanjutnya yaitu untuk dekomposisi diagram yang dibagi menjadi dua yaitu data availability detection dan juga information management, lalu dirincikan lagi di bawahnya seperti yang ditampilkan. Selanjutnya untuk entity relationship diagram antara pengunjung penggunaan kursi dan juga cluster yang ditampilkan seperti di layar. Selanjutnya yaitu untuk kebutuhan data ada sekitar 11 data yang disertai sumber tipe data dan juga keterangan seperti pada layar. Lalu untuk wiring diagram dapat ditampilkan juga di layar dengan penjelasannya. Untuk rangkaian logika berupa input name dan juga input tekanan dengan kode-kode yang sudah dituliskan juga di layar. Lalu yang terakhir itu alur kerja, yaitu dari input NIM, validasi NIM, pembacaan sensor kursi, dan terakhir adalah output berupa penampilan status kursi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah kita memahami lengkap solusi dari permasalahan sebelumnya, tahap berikutnya adalah merancang dasar sistem sebelum masuk ke tahap implementasi. Nah, pada perancangan pertama ini, kita akan merancang kebutuhan data yang diperlukan dari sistem ini, yaitu menggunakan tiga pertama, mulai dari nilai tekanan dari sensor FSR pada tiap kursi, input NIM melalui keypad sebagai identifikasi awal, dan juga subsystem dari NIM untuk menentukan jurusan dan angkatan. Nah, kemudian semua input ini akan diproses dan di-output berupa status kursi, indikator LED, dan juga tampilan informasi pada LCD. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang wiring diagram. Untuk mewujudkan fungsi sistem sebelumnya, perangkat keras akan dirancang menggunakan Arduino Uno, lalu ada dua sensor tekanan, LED merah dan hijau sebagai indikator, kemudian ada juga keypad 4 kali 4 masuk NIM, dan LCD 16x2 itu sebagai tampilan. Nah, semua komponen akan dirangkai pada breadboard dan dihubungkan sesuai wiring diagram yang ditampilkan pada layar, sehingga sistem dapat membaca kondisi kursi dan memperbarui status secara real time. Nah, setelah kita merancang komponennya, kita akan merancang logika dari yang mencakup dua proses utama. Yang pertama itu adalah validasi NIM, di mana berdasarkan validasi ini berdasarkan pada jurusan dan juga angkatan yang akan menentukan apakah pengguna merupakan mahasiswa ITB atau tidak. Ketika dia mahasiswa ITB, itu outputnya Z-nya adalah satu. Dan yang selanjutnya yang kedua yang penting itu adalah pembacaan sensor tekanan untuk menentukan apakah kursi terisi atau kosong. Nah, ketika kursi terisi, output ya pada LCD akan memunculkan kursi terisi dan LED merahnya akan hidup tapi LED hijaunya akan mati dan begitu sebaliknya. Nah, dengan logika ini tentunya kita akan membangun sistem dan memastikan pembaruan status kursi berlangsung akurat. Nah, selanjutnya adalah alur kerja dari si sistem ini, di mana dimulai dari pengguna memasukkan NIM, kemudian sistem akan validasi NIM menggunakan gerbang logika yang sebelumnya, kemudian akan dilakukan juga pembacaan sensor kursi menggunakan komponen-komponen pada sebelumnya, dan juga setelah divalidasi itu akan menampilkan sensor kursi menggunakan juga gerbang logika yang udah saya jelaskan sebelumnya. Dengan perancangan ini, informasi dapat menyajikan informasi ketersediaan kursi yang cepat dan tepat. Baik, setelah merancang lingkup kerja sistem dan juga komponen sistem, kami mengimplementasikan melalui Tinkercad. Di sini kami menggunakan beberapa perangkat keras, mulai dari keypad, terus kemudian ada FSR, yakni Force Sensitive Resistor, di sini sebagai sensor tekanan, kemudian ada LCD tipe I2C, terus kemudian ada Arduino Uno R3, kemudian ada juga LED hijau dan merah sebagai aktuator, sama seperti LCD. Kemudian kami juga menggunakan komponen pendukung yang di breadboard, terus kemudian ada resistor yang dipasang pada masing-masing lampu LED dan juga pada sensor, terus kemudian kami menggunakan sebagai penghubung yakni kabel jumper. Untuk simulasi Tinkercad bisa disaksikan setelah ini. Pada kondisi sebenarnya menggunakan RFID, namun karena keterbatasan pada Tinkercad, kami menggunakan alternatif yakni menggunakan keypad. Kemudian dimasukkan digit NIM 3 digit awal, menandakan jurusan, 2 digit setelahnya menandakan angkatan. Ditampilkan ucapan selamat datang, jurusan dan angkatan, kemudian lampu merah menandakan kursi terisi, sedangkan lampu hijau menandakan kursi kosong. Kalau tersedia. Kemudian pada sensor kami ubah tekanannya. Di atas 3 Newton itu akan menampilkan output terisi, dan di bawah 3 Newton itu akan menampilkan output kosong. Dan terakhir terdapat ucapan terima kasih dan juga penyemangat. Oke, kemudian kita masuk ke basis data. Jadi di sini kami membuat terlebih dahulu tabel-tabel yang nantinya kami gunakan. Ada basis tabel, yang tabel cluster, tabel pengunjung, tabel kursi, terus kemudian ada tabel penggunaan kursi, yang mana untuk varchar itu jenis yang mana menggunakan huruf dan integer menggunakan angka. Kemudian kami memasukkan datanya menggunakan insert into. Di sini ada cluster, yakni terdapat 10 baris data. Kemudian ada pengunjung 11 baris data. Kemudian juga kursi, yakni 10 baris data. Terus penggunaan kursi juga ada 10 baris data. Dan kemudian kita masuk ke analisis datanya menggunakan PSL juga. Dan di sini ada 3 jenis SQL yang kita gunakan. Untuk SQL 1 dan SQL 3 menggunakan tipe join, sedangkan yang kedua tidak. Dimulai dari SQL yang pertama. Nah, di sini query pertama dipakai untuk melihat kursi mana aja sih yang paling sering dipakai, dengan cara menghitung berapa kali setiap kursi muncul pada tabel yang pada penggunaan. Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa sofa di area santai itu menjadi kursi yang paling banyak dipilih, yang mana itu menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung mencari tempat duduk yang nyaman ketika belajar ataupun membaca. Kemudian ada kursi lain seperti yang berada di meja komunal di depan terung, itu menunjukkan angka penggunaan yang cukup tinggi, yang mana menunjukkan bahwa perpustakaan dipakai bukan hanya untuk belajar santai, tapi juga untuk kerja kelompok ataupun belajar sendiri di ruang yang lebih tenang. Kemudian ini ada query kedua, untuk query SQL dapat dilihat di tabel di kolom kiri. Nah, query kedua ini dipakai untuk mengetahui jurusan mana dan angka mana yang paling sering datang ke perpustakaan. Nah, dari data yang kami dapatkan, mahasiswa teknik elektro angkatan 2023 dan 2024 serta teknik mesin angkatan 2024 itu paling banyak mengunjungi perpustakaan, yang mana masing-masing jurusan dan angkatan tersebut tercatat sebanyak 2 kali kunjungan. Temuan tersebut dapat menjadi gambaran awal terkait kelompok mahasiswa yang cukup aktif memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Kemudian ada query ketiga, untuk melihat jam-jam mana kondisi perpustakaan dalam keadaan paling ramai. Nah, perhitungan tersebut dilakukan dengan menceritakan setiap jam menyaksikan dengan waktu menggunakan kursi. Di sini ada query SQL-nya dapat dilihat menggunakan inner join. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan tampak pada pukul 11 siang. Dengan jumlah pengunjung aktif mencapai 6 orang, setelah itu ramai pada pukul jam 4 dan juga jam 9 pagi. Nah, dari pola itu didapatkan kesimpulan bahwa perpustakaan itu mulai aktif sejak pagi, terus kemudian mencapai puncak pada tengah hari dan cukup ramai pada sore hari. Dari hasil yang disampaikan tadi didapatkan kesimpulan yang pertama, sistem untuk mengetahui ketersediaan kapasitas kursi di perpustakaan secara real-time telah berhasil dirancang dengan spesifikasi berupa integrasi sensor tekanan, Arduino sebagai pengolahan data, serta LCD LED sebagai indikator. Yang kedua, spesifikasi perangkat lunak Fenista terampil pada sebab 1.3, prototipe sistem terampil pada sebab 2 dan sebab 3.1, sedangkan gerbang logika Fenista terampil pada sebab 2.3, dan yang terakhir database terampil pada sebab 3.2 dan analisis data menggunakan query SQL terampil pada sebab 3.3. Selanjutnya untuk lampiran yang pertama yaitu keterangan use case sistem, lalu yang kedua yaitu berupa link flowchart. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.